Pemirsa, hari makin larut tapi kami yakin Anda masih setia bersama kami karena bincang-bincang kami dengan AA Gim cukup menarik. Di pesantren AA ini terkenal dididik gaya militer. Kenapa? Apa karena AA dulu hobi? Bukan hobi, punya cita-cita sebagai tentara, sebagai tentara. Sayangnya kita itu kalau baris berbaris itu selalu dianggap militer, ya. Padahal yang kita upayakan ada di tempat kami itu adalah latihan kedisiplinan. Jauh berbeda dengan kemiliteran, ya. Pramuka juga baris berbaris. Jadi kami punya moto, tiada prestasi tanpa disiplin. Jadi disiplin itu ditegakkan. Nah, hanya mungkin ada perbedaan dengan militer yang baris berbaris, kami itu tidak mengenal kekerasan dan kekasaran. Jadi disiplin ini ditegakkan, disiplin itu indah, disiplin itu menyenangkan. Nah, itulah. Begitu. Tapi kan dan AA sangat dulu disiplin di sana. Ya, AA kan punya cita-cita ya, jadi tentara begitu. Apa karena cita-cita AA gagal kemudian AA terapkan di pesantren AA? Oh enggak, kami tidak bisa melakukan sesuatu hanya karena ingin ataupun suka, ya. Kami melakukan sesuatu karena inilah nilai yang paling baik. Kalau kita lihat Islam itu sangat mengajarkan disiplin. Contoh sholat 5 kali sehari. Ini disiplin terhadap waktu, disiplin terhadap dirinya sendiri. Maka kami yakin bahwa prestasi itu tidak akan diraih tanpa santri yang disiplin. Oh begitu ya. Dan disiplin itu harus diawali dengan contoh. Mungkin ada yang nanya kenapa pesantrennya bersih sekali. Itu sederhana. Sholat itu tidak pernah bisa diterima kecuali diawali dengan wudhu bersih. Makanya pesantren bersih. Sebetulnya sederhana membangun sistem manajemen itu. Profesional, gitu ya? Betul ya. AA nih kalau boleh dikatakan gitu ya, hidupnya sudah mapan. Alhamdulillah. Kemudian setiap hari jadwal ceramah AA padat. Tentunya kan AA dapat kompensasi begitu ya, balas jasa dari hasil upaya kerja AA begitu. Kemudian saya dengar juga AA punya bisnis yang cukup besar gitu ya, bisa menghasilkan ratusan juta rupiah begitu. Sementara AA tetap tinggal di gang gitu. Kenapa itu AA? Iya. Ini juga banyak yang nanya katanya, kenapa pengusaha kok hidupnya segitu begitu? Ya karena kami menikmati hidup seperti ini. Ya kami yakin bahwa kalau hidup bersahaja tuh hidup ini lebih bahagia. Ya alhamdulillah perusahaan kami berkembang sangat maju. Mungkin ada yang harus digarisbawahi bahwa saya tidak hidup dari kompensasi ceramah ya. Jadi perusahaan yang Allah titipkan kepada saya sudah lebih memadai. Dan kami dititipi dunia demikian mudah. Cuma kami yakin bahwa dunia itu bukan untuk bermegah-megah. Justru kita kerja keras itu supaya kita menilai manfaatnya banyak untuk orang lain. Ya, itu jadi dikemanakan hasilnya itu? Hasilnya terus membangun perusahaan-perusahaan baru. Membangun pesantren tadi itu? Sebagian. Tapi kita lebih orientasinya ke produktif. Misalkan santri dia udah sampai ke tingkat tertentu. Dia harus punya modal kan. Dia ingin jual beli mobil, dia ingin membuat misalkan handicraft, dia ingin mengembangkan usaha air mineral. Nah, dia potensi, nah kita backup terus, nanti sharing bagi hasil, begitulah. Nah, sebenarnya mau dikemanakan pesantren ini? Jadi sepertinya lebih banyak ke arah bisnisnya daripada ke agamaannya ya? Bukan begitu, bagi kami bisnis itu adalah bagian daripada ibadah. Orang banyak merisaukan, wah ini hanya duniawi. Mana duniawi? Bagi kami semua aktivitas dunia yang niatnya benar dan jalannya benar itu adalah kepentingan akhirat. Dan inilah yang menjadi titik lemah umat Islam. Entrepreneurship umat Islam begitu lemah sehingga mengelola apapun kadang-kadang hampir nggak berkembang. Pada potensi begitu dahsyat. Nah kami mengembangkan entrepreneurship. Nabi Muhammad kan seorang entrepreneur sejati. Jadi ini hanya sebuah wahana bisnis itu. Sebetulnya bukan segala-galanya. Kalau begitu pandangan AA ya terhadap pesantren-pesantren yang lain begitu, yang sangat sederhana, yang konservatif begitu, itu seperti apa jadinya AA? Saya kurang terbiasa menilai yang lain sebelum memiliki data dan fakta yang lengkap. Mungkin itu yang terbaik bagi beliau karena cita-cita dan strateginya demikian. Menarik sekali. Kita harus commercial break lagi. Pemirsa, sayang sekali kita harus masuk ke commercial break. Tetaplah bersama kami karena masih ada sesi berikutnya setelah yang satu ini. We'll be right back. We'll be right back. We'll be right back.
do 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 do